Halo semua, selamat datang kembali di channel Plot Pixel. Di part sebelumnya, Yu akhirnya terpojok dan harus menghadapi Iwado dari klub judo di parkiran. Sementara Shin dipaksa menonton tanpa bisa membantu. Meski sempat dipermainkan dan bahkan dibanting keras ke beton, Yu tetap bangkit dan mulai menunjukkan kekuatan sebenarnya lewat pukulan 1-2-nya. Di sisi lain, Masaki yang menyaksikan mulai sadar ada sesuatu yang aneh dari anak ini. Dan sekarang, Yu yang sudah tidak gemetar lagi, akhirnya siap melanjutkan pertarungan. Oke guys, mari kita mulai cerita selanjutnya. Yu yang kelelahan, mulai merasa hampir kehilangan kesadaran. Tapi dia tetap menahan diri, memaksa otaknya berpikir cara mengalahkan lawannya. Setelah menerima bantingan dari Iwado, Yu akhirnya sadar kalau lawannya memakai teknik judo. Dia mencoba mencari cara, karena sekali lagi dibanting, ia yakin tak akan bisa berdiri lagi. Dalam benaknya Yu berpikir, Iwado tadi menyerang dengan tangan kanannya, meraih kerah bajuku, memelintirnya, lalu mengangkatku dengan kedua tangan. Dalam sekejap, tangan kirinya sudah menangkap lengan maju kananku dan menarikku ke atas. Kalau lengan kananku diraih, aku tak akan bisa melayangkan pukulan kanan. Tangannya cepat. Begitu aku mendekat, aku pasti langsung tertangkap. Artinya, aku hanya bisa melayangkan pukulan kiri. Itu saja yang bisa aku lakukan. Dia akan memilih sisi kiri, ucap Masaki. Temannya heran, karena Yu memang selalu memukul pakai tangan kiri. Masaki lalu menjelaskan, Yu tidak punya gerakan kaki yang cukup untuk melompat dan melepas pukulan kanan yang kuat. Artinya, dia harus melempar pukulan kiri saat lawannya mendekat. Jab saja tidak akan mengubah apapun, hasilnya bakal sama seperti sebelumnya. Dia butuh pukulan yang lebih kuat. Apakah anak itu cuma tahu pukulan lurus? Pikir Masaki. Bagaimana dengan hook kiri? Temannya langsung sadar, menebak, pasti Masaki ingin anak itu menang. Tapi Masaki tidak mengaku, hanya menjawab datar kalau ia tak peduli. Tapi di dalam benaknya, Masaki terlihat gregetan. Menurutnya, Yu tidak punya kesempatan untuk menang, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Kenapa anak itu malah berdiri? Kenapa? Yu terus menghindari raihan tangan Iwado. Dia sadar harus segera mengakhiri ini. Satu-satunya pilihan terus melempar pukulan kiri sekuat mungkin sebelum akhirnya ditangkap dan dibanting. Tiba-tiba Yu bergerak, menunduk lalu maju. Semua yang menonton terkejut. Tekadnya bulat. Dia harus mendaratkan beberapa pukulan kiri yang keras. Satu pukulan dilepas, tapi Iwado menangkisnya. Yu langsung meninju lagi dengan cepat. Kali ini hanya menyentuh tipis wajah Iwado. Karena jaraknya sudah dekat, Iwado langsung mencengkram lengan baju Yu dan menariknya. Tapi Yu tetap memaksa, berusaha melepaskan satu pukulan lagi. Di momen tegang itu, Yu melangkahkan kaki kanannya, bersiap menyerang. Masaki yang melihat langsung kaget. Dia tak menyangka Yu akan memakai teknik itu. Yu berteriak, mempertaruhkan segalanya pada serangan terakhir ini. Dan akhirnya, pukulan kiri keras itu menghantam tepat di wajah Iwado. Waktu seakan membeku sesaat, tubuh Iwado gemetar, darah mengalir dari mulutnya. Dia akhirnya tumbang, terduduk, membuat anak-anak Seta terdiam menganga. Masaki terlihat bersemangat, tak percaya Yu benar-benar bisa mengalahkan Iwado. Sementara itu, Shinichi masih diliputi kekhawatiran, hanya bisa memanggil nama temannya. Iwado akhirnya terbaring di tanah, membuat suasana sekitar mendadak hening. Teman Masaki penasaran dengan suara keras dari serangan tadi. Masaki langsung menimpali, Yu tadi mengganti kuda-kuda dan melancarkan serangan counter. Mendengar istilah itu, kedua temannya bingung. Masaki pun menjelaskan, anak itu berusaha melempar pukulan kiri sebanyak mungkin, tapi pukulan pertama meleset, dan pukulan kedua terlalu lemah. Saat anak itu terus maju untuk menyerang, Iwado meraih lengan baju kanannya dan menariknya seperti sebelumnya. Namun di momen itu, saat keseimbangannya goyah dan kaki kanannya melangkah ke depan, Yu justru mengubah posisinya. Kaki kanan di depan, lalu kaki kiri ikut maju.
Kesalahan fatal Iwado ada di situ. Saat dia fokus mengincar kerah baju Yu, dia tanpa sadar membuka wajahnya lebar. Yu memanfaatkan tarikan itu, memutar pinggulnya, lalu melepas pukulan lurus kiri yang kuat. Di saat bersamaan, Iwado juga bergerak maju, dan itulah yang membuatnya kena serangan counter telak. Temannya hanya berkomentar, kalau Masaki terlihat bersemangat melihat ini. Masaki yang santai menjawab, dia tidak menyangka si pemburu preman bisa merencanakan semua itu. Tapi di dalam pikirannya, mungkin saja itu cuma kebetulan. Namun satu hal yang pasti, Yu punya kemampuan yang membuat kebetulan seperti itu bisa terjadi. Kalau tidak, mustahil dia bisa melakukan semua ini. Yu terengah-engah jelas kelelahan. Di saat itu, rasa sakit di tangannya mulai terasa. Dia meringis, memegangi tangannya yang berdarah. Yu berlutut, bingung melihat tangannya yang mulai bengkak. Shinichi yang khawatir langsung berlari menghampirinya. Bukan hal mudah menciptakan pukulan yang bisa menjatuhkan orang. Bahkan master karate yang terbiasa latihan dengan karung pasir pun kadang menghantam tengkorak lawan dan justru mematahkan tangan mereka sendiri. Seperti itulah kerasnya tulang manusia. Apalagi dengan benturan sekuat itu, kerusakan di tangan hampir tak terhindarkan. Anak-anak Seta hanya bisa terdiam. Mereka tak menyangka, anak yang mereka anggap lemah justru bisa mengalahkan Iwado yang sekuat itu. Sementara itu, Yu hanya terduduk di sana, memegangi tangannya yang sakit. Teriakan Yu menggema di parkiran malam itu. Anak-anak Seta terlihat tidak terima dengan hasil pertarungan. Yoshi mulai bicara. Dia menuduh Yu pura-pura jadi amatir, sengaja menerima bantingan dari Iwado, lalu sekarang berakting seolah tangannya patah. Sungguh tidak bisa dipercaya, katanya. Yoshi yakin Yu bukanlah seorang amatir, dan sekarang dia sudah tak mau menahan diri. Anak-anak Seta harus mengeluarkan semuanya. Shinichi panik, mencoba meredam situasi, tapi tiba-tiba seseorang menyela, memberitahu Yoshi kalau Seta sudah jatuh dari masa kejayaannya. Masaki melangkah maju. Dia bilang, ini seharusnya jadi pertarungan yang normal. Lalu ia menatap Yoshi, mempertanyakan, apakah mereka mau mengkeroyok anak ini? Apakah mereka tidak malu? Yoshi yang baru sadar dengan kehadiran Masaki langsung terkejut. Anak-anak Seta lainnya ikut ribut, membicarakan rumor tentangnya, bahkan mulai menduga kalau si pemburu preman itu dilatih boxing oleh Masaki. Masaki mendekati Yu untuk mengecek tangannya. Ternyata tulangnya tidak patah, hanya jari tengahnya yang dislokasi. Masaki langsung mencoba membetulkannya sambil bilang, ini bakal sedikit sakit. Yu menggertakkan gigi, menahan nyeri saat tangannya diperbaiki. Setelah itu, Masaki menyuruh Yu untuk segera pergi ke dokter setelah ini. Dia lalu menanyakan kondisi Iwado pada temannya. Mereka bilang, rahang Iwado baik-baik saja. Dia memang orang yang kuat. Masaki kemudian menyampaikan itu pada anak-anak Seta, menyuruh mereka untuk segera bubar. Tapi Yoshi tidak terima. Apa Masaki pikir dia yang pegang kendali di sini? Mereka belum selesai. Mereka tidak akan membiarkan si pemburu preman pergi begitu saja. Masaki menyindir tajam. Pemerasan, pencurian, angkut barang curian, dan sekarang bahkan tidak bisa menyelesaikan pertarungan satu lawan satu dengan benar. Kalian menyedihkan, ucapnya tegas. Sejak kapan preman di kota ini jadi pengecut? Di jalanan memang tidak ada hukum. Tapi kalau aturan paling dasar saja tidak bisa ditegakkan, maka jalanan tidak akan lagi menerima kalian. Yu terdiam, takjub mendengar kata-kata dari Masaki. Yoshi masih tidak terima, dan malah mengancam Masaki. Apa dia pikir bisa mengalahkan banyak orang sendirian? Masaki menjawab santai, mungkin tidak. Yoshi langsung menyuruhnya berhenti sok sombong, karena Masaki memotong. Selama teman-temannya menjaga punggungnya, ia mungkin bisa mengirim setengah anak Seta ke rumah sakit. Gimana? Tanyanya. Masaki menyindir, Yoshi seharusnya lebih tahu soal itu. Yoshi pun sontak terlihat sangat marah. Yu melihat Masaki tetap tenang, tak gemetar, tak berkeringat, bahkan di situasi seperti ini. Dia jadi kagum dengan sosok di hadapannya. Dalam hati, Yu mulai bertanya-tanya,
Seperti apa dirinya di mata orang seperti Masaki. Di saat situasi panas itu, anak buah Yoshi datang dengan panik, memberitahu kalau ada beberapa kendaraan yang mendekat. Yoshi kesal, sadar mereka sudah terlalu berisik. Ia langsung menyuruh semua anak buahnya berpencar dan akan memberi kabar lewat telepon. Sebelum pergi, Yoshi memperingatkan Masaki, tidak akan ada hal baik kalau berurusan dengan Seta. Masaki tidak gentar, dia malah balik menekan. Bukankah Yoshi seharusnya buru-buru kabur karena masih dalam masa percobaan? Masaki dan temannya kemudian berjalan pergi. Mereka sempat menyarankan Yu dan Shinichi untuk segera pergi juga. Karena dengan kondisi seperti itu, Yu tidak akan punya alasan kalau sampai tertangkap. Sebelum benar-benar pergi, Masaki berhenti dan menanyakan nama anak itu. Yu memperkenalkan dirinya dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Masaki pun memperkenalkan diri, lalu pamit sambil berkata, sampai jumpa lagi di jalanan. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Yu kembali ke kehidupan hangatnya sehari-hari. Sejak saat itu, dia juga belum bicara lagi dengan Shin. Apa yang terjadi selama 2 bulan terakhir di jalanan terasa seperti kenangan yang mengerikan. Yu belum pernah dianggap seserius ini sebelumnya, dan dia juga belum pernah sampai putus asa seperti itu. Jantungnya berdegup kencang sampai terasa menyakitkan. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar sadar kalau dirinya punya jantung. Dalam pikirannya terngiang-ngiang rasa, aroma darah, ketakutan, dan sakit yang luar biasa. Ia bertanya, berapa kali lagi dia akan mengalami momen seperti itu untuk merasa benar-benar hidup. Lagi pula, Yu sebenarnya takut dengan jalanan malam, tapi Shin berganti. Dua teman Masaki membicarakan kota Kichijoji yang ternyata tidak seburuk itu, bahkan lebih besar dari Shimokita. Sementara Masaki hanya diam, membuat mereka penasaran. Masaki bergumam, sepertinya anak itu tidak akan kembali. Temannya setuju, apalagi setelah apa yang mereka lihat kemarin. Yang lain menimpali, anak itu cukup keren, bahkan ingin jadi fansnya. Tiba-tiba mata Masaki membelalak. Di balik kerumunan, dia melihat Yu berjalan sendirian. Masaki langsung memberitahu temannya kalau itu dia. Temannya masih ragu, mencoba memastikan, tapi Masaki sudah yakin. Dia langsung berlari, meninggalkan temannya, dan mengejar si pemburu preman. Di tempat lain, beberapa preman jalanan membicarakan suasana kota yang mendadak hening setelah insiden itu. Salah satu dari mereka, si botak, yang tidak tahu apa-apa bertanya penasaran. Si Jabrik mulai bercerita, yang ia maksud adalah mengenai si petinju pemburu preman di Shimokita. Anak itu sudah ditandai oleh anak-anak SMA Seta, sampai mereka memanggil Iwado dari klub judo. Keduanya bertarung 1 lawan 1, tepat di depan semua anak Seta. Si botak terkejut, berharap bisa melihatnya secara langsung. Si Jabrik melanjutkan, dia juga sebenarnya cuma dengar dari temannya di SMA Seta. Anak itu menang dengan susah payah. Seluruh preman Seta dan Yoshi menyaksikannya sendiri. Si botak makin tidak percaya. Temannya menambahkan, dari rumor yang beredar, Iwado dihajar cukup parah, bahkan sampai tidak bisa makan makanan yang keras. Teman mereka yang lain jadi penasaran, apa yang terjadi setelah itu? Menurutnya, Yoshi tidak mungkin tinggal diam. Si Jabrik lalu menyuruh mereka menebak siapa yang datang setelah itu. Mereka tak tahu. Ia pun memberitahu, Izawa Masaki yang muncul. Masaki menyebut, itu pertarungan 1 lawan 1 yang adil. Lalu menyuruh anak-anak Seta meninggalkan si pemburu sendirian. Kalau tidak, dia sendiri yang akan membuat mereka pergi. Teman-temannya makin terkejut. Bagi mereka, bahkan Masaki pun seharusnya tidak bisa menghadapi para gangster itu sendirian. Si botak kembali bertanya, lalu apa yang terjadi? Apa mereka benar-benar pergi? Si Jabrik mengangguk. Meski jumlahnya sekitar 20 orang, anak-anak Seta justru mundur, takut menghadapi 4 orang anak buah Masaki. Para gangster Seta dan Yoshi itu tidak terlalu
Ucapannya terpotong saat seseorang menendangnya dari belakang. Ternyata itu anak-anak Seta. Mereka menantang si Jabrik untuk mengulang ucapannya tepat di depan mereka. Dengan emosi, mereka langsung menganiaya para preman jalanan itu. Tapi tak lama, seseorang menyuruh mereka berhenti. Yoshi, sang ketua, muncul dan bilang, tidak ada gunanya menghajar sampah seperti mereka. Anak buahnya membalas, beralasan, akhir-akhir ini terlalu banyak orang tak berguna yang berani bicara seperti ini. Baginya, Seta harus segera bertindak. Yang lain setuju, bahkan mengajak Yoshi untuk langsung menghajar Masaki. Yoshi menjawab tenang, dia juga tidak ingin lari dari Masaki. Tapi kalau mereka menyerang tanpa persiapan, situasinya justru akan makin memburuk dan memunculkan rumor jelek tentang mereka. Di sisi lain, jika sekelompok dari mereka menyerangnya, Masaki pasti akan membalas satu persatu. Kalian juga pasti tahu mengenai rumor tentang balas dendamnya Masaki. Tipe pria seperti itulah Izawa Masaki. Dan itu juga alasan mengapa orang-orang memanggilnya sang karisma jalanan. Yoshi bertanya, berapa banyak dari kalian yang berani melawan Masaki 1 lawan 1? Semua anak buahnya langsung terdiam. Yoshi melanjutkan, mereka cuma punya 2 pilihan, mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1, atau membuatnya lumpuh. Salah satu anak buahnya menimpali, tidak ada dari mereka yang lebih kuat dari Masaki. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa menang dalam duel seperti itu? Yoshi hanya menyeringai, bukankah dia sudah bilang, ia tidak akan mundur? Kali ini, Masakilah yang akan dipermalukan. Di tempat lain, teman Masaki mulai merasa tidak enak. Ia punya firasat buruk. Yoshi dan anak-anak Seta tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Masaki dengan santai malah bertanya, kenapa? Yang lain mengingatkan, Masaki sudah membuat mereka marah. Masaki baru sadar, bahkan sempat bilang mungkin dia harus minta maaf. Salah satu dari mereka langsung membantah, justru dia menikmati situasi seperti ini. Tapi teman yang bertopi berbeda. Menurutnya, semua ini gara-gara anak bernama Yu. Sekarang, mereka sudah ditandai oleh SMA Seta dan harus bertanggung jawab atas itu. Yang lain jadi penasaran, siapa sebenarnya anak bernama Yu itu? Masaki sendiri sebenarnya tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, pukulan lurus anak itu setajam miliknya. Serius? Tanya temannya. Masaki mengangguk. Kalau tidak, mustahil ia bisa mengalahkan Iwado. Temannya kembali bertanya, apa anak itu kuat? Masaki mengiyakan, meski gerakan lainnya masih terlihat kaku. Di dalam pikirannya Masaki merasa aneh. Bagaimana bisa anak itu punya pukulan lurus seperti itu? Kenapa dia mulai memburu para preman? Dan bagaimana mungkin dia bisa bangkit lagi saat itu? Pria seperti itu yang bisa mengalahkan Iwado bukan tipe yang akan bersembunyi. Masaki yakin Yu pasti akan muncul lagi di jalanan. Fakta bahwa Yu berhasil mengalahkan Iwado ditambah ketegangan antara Masaki dan SMA Seta membuat rumor tentang Yu menyebar cepat. Di tengah itu, berbagai cerita lain ikut bermunculan. Para preman mulai bilang mereka melihat Yu di Kichijoji. Yu sendiri tidak terlalu tahu soal rumor itu, tapi dia bisa merasakan ada sesuatu yang sedang terjadi. Meski ia tidak ingin kembali ke Shimokita, dia juga tidak mau pulang. Yu hanya berkeliaran di jalanan, sadar tempat ini pun sama berbahayanya. Pikirannya kembali ke pertemuannya dengan Masaki. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dirinya sudah berubah? Yu berhenti. Dia mengambil kuda-kuda dan melayangkan pukulan lurusnya ke udara. Ia merasa dirinya belum berubah sama sekali. Ia terus melayangkan tinjunya, tapi pikirannya tak berubah. Ia masih merasa sama seperti sebelumnya, yaitu masih merasa lemah. Di saat itu, tiba-tiba seseorang berkomentar, apakah kau sedang coba jurus spesial atau semacamnya? Yu menoleh, ternyata itu Shin. Ia bilang, ternyata Yu benar-benar ada di Kichijoji. Butuh waktu lama baginya, sampai akhirnya bisa menemukan Yu. Singkat cerita,
Mereka duduk di taman. Shin meminta maaf karena selama ini mengabaikan Yu setiap kali bertemu. Yu terdiam, dia tidak menyalahkan Shin. Siapapun yang mengalami hal menakutkan seperti itu, pasti ingin menjauh. Shin lalu bertanya, bagaimana Yu bisa melakukan semua itu? Apa ia latihan di gym atau semacamnya? Yu tetap diam. Shin sedikit mendesak. Menurutnya pasti keren. Ia bahkan penasaran, ingin ikut mulai latihan juga. Karena jika begitu, maka tak akan ada yang perlu mereka berdua takuti. Yu menatap Shin sejenak, lalu bilang, kalau sejak 2 tahun lalu, dia belajar dari sebuah buku. Shin langsung tertegun, tidak percaya. Ia menyuruh Yu berhenti bercanda, dan tidak menyembunyikan hal itu darinya. Kalau cuma dari buku, semua orang pasti bisa jadi kuat. Nada suara Shin berubah serius. Dia benar-benar menanyakan ini dengan sungguh-sungguh, meyakinkannya bahwa ia tak pernah bertanya seserius ini pada orang lain sebelumnya. Yu menatap Shin sambil memanggil namanya. Dia lalu berdiri dan memasang kuda-kuda. Shin yang mengira Yu marah langsung mencoba menghentikannya, tapi Yu justru melayangkan tinju ke udara tepat di hadapannya. Shin terpukau. Menurutnya itu keren sekali. Dia makin tidak percaya kalau Yu belajar pukulan itu hanya dari buku. Yu menjawab, dia melakukan ini 5.000 kali dalam sehari. Shin langsung membelalak. Dia masih tidak percaya. Apa mungkin seseorang melakukan sebanyak itu dalam sehari? Yu dengan santai menjawab, ia tidak pergi ke sekolah, jadi punya cukup banyak waktu. Shin tidak membantah. Dia memang pernah dengar kalau Yu sering membolos sejak SMP. Yu melanjutkan, dia tidak ingin berpikir tentang dirinya yang sering dibully, tentang tidak bersekolah, tentang semua waktu luangnya. Dia hanya ingin menjalani hidup tanpa memikirkan apapun. Shin bingung dengan maksudnya. Iya, ucap Yu pelan. Aku tidak ingin berpikir. Aku mencari jalan di mana aku tidak perlu berpikir dan tidak perlu merasakan apapun. Pembulian yang ia alami setiap hari membuatnya tertekan. Karena itu, menurutnya tidak merasakan apa-apa jauh lebih baik daripada menjalani hari-hari itu. Tidak, lebih tepatnya, itu cara agar dia bisa menahannya. Ia bertekad menekan semua sensasi dan ingin membuat dirinya mati rasa. Yu bahkan menelantarkan banyak hal, nilai, teman, kehidupan sosial, bahkan masa depannya. Lalu, dia berhenti sekolah. Dia mengurung diri dalam dunia kecilnya sendiri, mencoba jadi murni di dalamnya, supaya kesedihan, kesepian, dan kecemasan tidak menghancurkannya. Saat makan malam bersama keluarga, ayahnya menanyakan kondisi Yu karena terlihat pucat. Ibunya menimpali, Yu akhir-akhir ini sering di depan komputer. Ayahnya tidak memaksa Yu kembali ke sekolah, katanya, sekarang banyak kursus di internet. Ibunya pun ikut menyemangati, bahkan adiknya memuji Yu yang jago menggunakan komputer. Bagi Yu, itu mengejutkan. Keluarganya justru menerima sikap egoisnya. Toleransi yang samar itu membuatnya sedikit lebih nyaman. Tapi, tatapan mereka mengingatkan pada sesuatu. Tatapan yang pernah dia lihat sebelumnya. Di sekolah, bukan cuma dari mereka yang membulinya, tapi dari semua orang. Di kelas, di ruang guru, di mana-mana. Dia tahu itu apa. Di balik tatapan itu, selalu ada hal yang sama. Rasa kasihan. Tatapan untuk seseorang yang dianggap gagal. Setelah itu, Yu mulai kehilangan kendali. Kemurnian dan ledakan amarah tanpa arah jadi bagian dari hidupnya. Sampai akhirnya, dia hanya melihat satu jalan keluar. Mengakhiri semuanya. Itu satu-satunya hal yang selalu coba ia hindari. Karena itu berarti akhir. Tapi saat itu, dia tidak menemukan cara lain. Yang ia inginkan hanya satu, menjadi mati rasa. Dan inilah yang ia maksud. Gimana guys, cerita saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Di akhir scene Yu ingin mengakhiri semuanya, tapi kita semua tahu Yu berhasil bertahan hingga saat ini.
Menurut kalian, apa yang membuat Yu mengurungkan niatnya? Apakah ada seseorang yang menyelamatkannya? Tunggu jawabannya di video part selanjutnya hanya di channel Tuat Pixel. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.